Shalom, salam jumpa lagi saudara dalam acara Figur. Saya Yohanes sangat senang pada hari ini karena bisa bersama-sama kembali dengan saudara untuk merenungkan, untuk belajar tentang figur Tuhan kita, Yesus Kristus. Figur yang telah mengubahkan dunia ini. Dan melalui program ini, saudara akan menemukan banyak kisah tentang pribadi, sikap, cara berpikir, perasaan, dan pribadi yang sungguh mengasihi umat manusia. Saya berharap saudara akan mendapat banyak berkat dari program ini dan pribadinya memberkati kehidupan saudara. Dari studio saya sampaikan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang menjadi murid-murid Kristus. Pada hari ini, kita akan belajar tentang satu hal yang penting dari pribadi Yesus yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani. Pribadi yang bagaimana, saudara? Mari saya mengajak saudara untuk bersama-sama menyimak pelajaran berikut ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita membuka bagian dari kitab suci, secara khusus dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 6 ayat yang ke-5 dari bagian ini tidak bisa dipisahkan dari satu peristiwa yang selalu bahkan sering diceritakan di sekolah minggu, yaitu tentang apa? Yesus mengubah 5 roti, 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang lebih, yang dikatakan tidak termasuk anak-anak dan wanita. Ayat ini, bagian ini, didahului oleh peristiwa pelayanan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Saudara bisa memperhatikan di dalam pasal yang ke-5, ada orang yang lumpuh sekian lama tidak mendapatkan pertolongan, tetapi Yesus menyembuhkan mereka pada hari yang sebenarnya dalam aturan Yahudi itu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tetapi justru Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat. Sehingga menimbulkan apa, saudara? Menimbulkan kehebohan, begitulah. Karena apa? Orang yang baru sembuh ini ternyata dia memikul tilamnya. Ya, tikar yang dibawa itu dibawa, dipikulnya. Padahal dalam aturan Yahudi itu nggak boleh. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan kehebohan lah pada masa itu. Sehingga keluarga ini harus dipanggil, diinterogasi, ditanyai, "Mengapa kamu melakukan ini? Siapa yang menyuruh kamu?" Dan pada akhirnya dikatakan, "Itu loh yang menyembuhkan saya. Saya nggak tahu siapa itu." Tetapi pada akhirnya orang tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, setelah peristiwa ini, Yesus pergi ke seberang Danau Galilea dengan para muridnya. Untuk apa, saudara? Biasanya setelah dia dan murid-muridnya melakukan pelayanan, Yesus selalu mengambil kesempatan, selalu mengambil waktu untuk beristirahat, menyepi, berdoa bersama dengan para muridnya. Karena apa? Sebagai manusia tentu sangat lelah. Itu sebabnya dia butuh waktu bersama-sama dengan para muridnya, sharing bersama, berdoa bersama. Tetapi kalau kita memperhatikan pasal yang ke-6, kita melihat bahwa kerinduannya untuk istirahat, untuk menyepi, tentunya beda lagi, saudara. Ya, beda. Di dalam pasal yang ke-6 dikatakan bahwa orang banyak, saudara. Di dalam ayat yang kedua dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi mereka datang berbondong-bondong, saudara. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendengarkan pengajarannya. Dan ini sangat luar biasa, saudara. Karena apa? Karena
orang-orang ini terpesona, kagum melihat ada seorang guru yang tampil beda pada masa itu. Karena biasanya orang-orang Yahudi, khususnya para tokoh-tokoh agama pada saat itu, mereka tampilnya itu dengan pakaian yang khusus. Ya, mereka ahli dalam membicarakan hukum Taurat, bahkan ahli dalam membuat peraturan-peraturan. Tetapi ketika Yesus hadir, dia hadir dengan cara yang berbeda. Ya, dia hadir dengan cara yang tidak sama seperti tokoh-tokoh yang sudah mereka kenal. Sehingga terjadi satu keadaan yang luar biasa pada masa itu. Yesus menjadi pusat perhatian. Banyak orang yang mengikuti dia. Bahkan berbondong-bondong dikatakan mengikuti dia. Karena apa? Karena memang pengajarannya tidak saja disampaikan dengan penuh hikmat dan kelembutan, bahkan juga kadang-kadang keras, tetapi disertai juga dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda yang ajaib, dan tentunya itu menjadikan orang kagum. Nah, saudara, pada masa itu Yesus sebagai guru, dia sudah tampil sebagai guru yang luar biasa, sebagai guru yang top, ya. Sebagai guru yang memiliki peringkat yang luar biasa karena tidak sama jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh orang Yahudi. Bahkan, saudara, saking ngetopnya, Yesus didaulat untuk dinobatkan menjadi raja. Dinobatkan menjadi raja. Nah, saudara, yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan ini adalah biasanya kalau orang sudah ngetop, sudah terkenal, kadang-kadang bahkan juga sering tidak peduli lagi dengan orang lain. Karena apa? Dia menjadi pusat perhatian. Kalau dia menjadi pusat perhatian, kadang-kadang orang gak sempat lagi memperhatikan orang lain. Karena orang memperhatikan dia. Dan dia merasa seperti terbang gitu di awan-awan terbang, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Bahkan kita lihat Yesus ingin dinobatkan menjadi raja. Tetapi saudara perhatikanlah, Yesus memiliki sikap yang berbeda. Yesus memiliki sikap yang berbeda. Ia tetap peduli dengan orang lain. Dia tetap peduli dengan orang lain. Perhatikan kalimat, kata-kata yang digunakan. Ayat yang kelima tadi dikatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya. Saudara, dia memandang sekelilingnya. Dia tidak memandang diri sendiri. Tidak hanya memandang murid-muridnya, tetapi memandang sekelilingnya. Begitu banyak orang datang berbondong-bondong, dilihatnya, dipandanginya, menunjukkan bahwa dia peduli kepada mereka. Dia tidak hanya memandang kelompoknya, karena kadang-kadang orang kalau sudah ngetop, memiliki kelompok-kelompok tersendiri, memiliki pertemanan sendiri, dia hanya berpikir untuk diri dan kelompoknya. Atau Yesus dengan muridnya saja, tidak. Tetapi dia memandang semua orang yang hadir pada saat itu. Sehingga dituliskan ia memandang sekelilingnya. Kemudian tidak hanya memandang, saudara. Kalau memandang mungkin banyak orang yang bisa. Tetapi juga Yesus peka terhadap apa yang dibutuhkan orang lain pada saat itu. Karena apa? Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh untuk disembuhkan oleh Yesus, untuk mendengarkan pengajarannya. Dan Yesus sangat peka. Berarti mereka tidak saja butuh makanan rohani, yaitu pengajaran-pengajaran. Tidak saja mereka butuh disembuhkan, tetapi juga sebagai manusia, mereka membutuhkan makanan. Ya, mereka membutuhkan makanan. Itu sebabnya saudara, kalau perhatikan ayat yang kelima, Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan banyak orang yang begitu ramenya, Yesus masih memiliki kepedulian yang tinggi tentang kebutuhan orang lain. Secara khusus pada saat itu tentang makanan. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita
bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat peduli dengan kebutuhan kita, peduli dengan keadaan kita. Dia tidak hanya peduli tentang rohani kita, tentang jiwa kita, tetapi dia juga peduli terhadap apa yang kita perlukan secara jasmani. Menjadi ucapan syukur bahwa kita menyembah Tuhan yang peduli kepada kita. Dia tahu kita membutuhkan keselamatan. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini, berkorban untuk kita, mati di atas kayu salib, supaya kita diselamatkan. Tetapi juga dia peduli bahwa sebagai manusia, kita membutuhkan apa yang perlu untuk mendukung kehidupan ini, secara khusus makanan dan juga hal-hal yang lainnya. Dibuktikan dari kisah ini bahwa dia sangat-sangat peka, sangat-sangat peduli. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan, tetapi dia peduli. Dan di kitab suci dikatakan dia membuat mujizat sehingga orang yang kelaparan ini dipenuhi kebutuhannya. Bahkan masih ada makanan yang sisa. Sehingga Yesus memberikan perintah di dalam ayat yang ke-12 pasal yang ke-6. Memerintahkan agar apa, saudara? Makanan yang sisa jangan dibuang. Kumpulkan, jangan dibuang. Artinya apa? Dia sangat peduli dengan lingkungan juga. Dia peduli, saudara. Sehingga dia patut menjadi contoh bagi kita. Perlu menjadi inspirasi bagi kita. Karena dia adalah pribadi yang sangat peduli kepada kita. Dia memperhatikan saudara. Apakah saat ini saudara tidak mendapat perhatian dari orang lain? Ingatlah, sebagai murid-murid Kristus, saudara diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Diperhatikan secara lengkap, secara utuh. Baik rohani saudara, bahkan kebutuhan secara jasmani saudara. Bersyukurlah karena memiliki Tuhan yang luar biasa memperhatikan kehidupan kita. Datang kepadanya, aku bersama-samaku. Aku mau mengikuti Yesus. Aku mau mengikuti Yesus. Aku mau mengikuti Yesus. Ikut Yesus selamanya. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa yang sucikan dosa-dosa. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa yang sucikan dosa-dosa. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa. Di dalam tangan Tuhan. Saudara, kita sudah belajar tentang pribadi Yesus Kristus yang sangat peka dengan kebutuhan umat manusia. Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki kepekaan yang sama? Yaitu peka dengan orang lain, peka dengan lingkungan. Sehingga kita juga menjadi murid-murid Yesus yang memberikan berkat bagi orang lain. Yang sucikan dosa-dosa, yang sucikan dosa-dosa. Jika saudara ingin belajar lebih banyak lagi tentang figur Yesus, silakan terus ikuti program figur ini. Dan jika saudara ada pertanyaan atau ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat saudara ke Promol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya ulangi lagi, SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di program selanjutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.